Ayul amal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Aku tak bisa bersedekah karena tak ada harta. Aku tak bisa menolong agama Allah dengan tanda tangan karena aku bukan penguasa, aku bukan polisi, aku bukan tentara, aku bukan pejabat, aku rakyat jelata. Dengan apa amal yang paling baik? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah, menyebut Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Pak Ustadz, tolong kasih saya zikir doa. Kenapa Pak? Bini saya merepet aja Pak Ustadz. Tak usah dilawan, nikmati saja. Bapak yang merasa mendengar menderita, mendengar repetan istri, tanyakan sama orang yang mau menikah berkali-kali ditolak, yang tak jadi-jadi nikah, atau dia pernah nikah, istrinya meninggal, sekarang belum juga dapat jodoh. Itu dia berdoa sama Allah, ya Allah, andai kau kirim tukang repet 24 jam tak apa-apa, asalkan bebini. Iya Pak Ustaz, tapi nggak tahan nanti saya mendengarnya. Tak usah didengarkan, sibukkan dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kuat suara dia, kuatkan pula. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi terbang si burung dara, hinggap di dahan pohon mempelang. Dari bunyi sambutan suara, nampaknya jamaah ini belum makan malam. Betul. Yang belum makan malam jangan khawatir, tuh makanan banyak. Silakan habiskan, makan sendiri, bayar sendiri. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kita berada di bulan Mei. Saya kalau ditanya, Ustaz, apalah arti bulan Mei? Maybe yes, maybe no. Kalau bulan Januari Pak Ustaz, Januari nama patung, mukanya dua, satu ke muka, satu ke belakang, namanya patung Januari. Datang kaisar, namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Dia membuat kalender, diambilnya lah patung yang berkepala dua, muka ke depan, muka ke belakang ini, dijadikannya sebagai nama bulan yang pertama, karena bulan pertama itu menghadap masa lalu 2023 dan menghadap masa depan 2025. Ustadz, Desember, November, Oktober, tak tahu saya artinya. Yang jelas dulu waktu kecil, Oktober, November, Desember menampung ember karena hujan. Sekarang udah berubah cuaca, bulan Mei pun hujan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi kalau bulan-bulan Arab, bulan Hijriah, bulan Islam ini mengandung makna yang luar biasa. Betul? Apanya yang betul? Bulan Ramadan. Ramadan artinya panas. Mengapa disebut bulan itu panas? Karena kalau kita punya tongkat besi terkubur di dalam tanah,
bekarat karena di dalam tanah ada zat asam, diambil ke atas. Bagaimana cara merontokkan, menanggalkan, melepaskan karatnya? Bakar di api unggun yang panas. Setelah dibakar di api unggun yang panas, pukulkan ke lantai, maka copotlah karat-karatnya. Dan kita sudah keluar dari Ramadan yang panas. Mata bekarat dosa, lepas. Telinga bekarat dosa, lepas. Otak bekarat dosa, lepas. Mulut bekarat dosa, lepas. Begitu karat-karat ini lepas dari badan, maka kita keluar dari Ramadan macam bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Ini yang di hadapan saya ini bayi-bayi semuanya. Memang umur segini lagi lucu-lucunya memang. Kenapa Ustaz bilang bayi? Udah bercabang kumis kami Pak Ustaz. Karena bersih dari dosa-dosa. Bertamu kita ke rumah orang, Ustaz tolonglah pegangkan anakku nih Ustaz. Kita pun pegang. Begitu kita pegang, terkencing dia. Apa kata tuan rumah? Mohon maaf ya Pak Ustaz, terkencing pula anak saya. Apa kata Ustaz? Betuah anak kau ini. Saya pun yang memegang nih beruntung pula. Mungkin tak lama lagi punya anak pula saya lagi. Begitulah senangnya orang menggendong bayi. Kenapa orang tak marah dikencingi bayi? Karena bayi tak berdosa. Coba kalau bapaknya yang terkencing. Nanti yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah semua yang hadir di hadapan saya ini semua sudah bersih dari dosa-dosa insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa bersih dari dosa Pak Ustaz? Karena kita sudah melewati Ramadan 11 bulan silap, salah, khilaf, dosa. Setiap malam Ramadan, Allahumma ya Allah, innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Tarawih, witir, tahajud. Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Ada yang menjawab, Syiah berarti. Itulah beda Ahlus Sunnah wal Jamaah sama kelompok Ahlul Bid'ah Dolalah. Kenapa kalian habis tarawih itu pakai Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman? Untuk membedakan Ahlus Sunnah dengan Syiah. Itu cara ulama Ahlus Sunnah. Al-Khalifatus Tsani Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Baru berdatangan orang Ahlus Sunnah. Karena orang itu anti betul dengan Abu Bakar dan Umar. Setiap selesai sholat diangkatnya tangan, nama doanya doa laknat sonamai Quraisy, doa melaknat dua berhala Quraisy. Yang dimaksudnya dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan tahu orang nih, Abu Bakar dan Umar, mereka laknat semua. Alhamdulillah kita masih terjaga lewat tarawih itu. Mudah-mudahan sampai hari kiamat Pulau Kundur dijaga Allah dalam Ahlus Sunnah wal. Saya sedang berada di Pulau Kundur. Dari Pekanbaru naik mobil ke Pangkalan Kerinci, dari Pangkalan Kerinci naik sampan menelusuri Sungai Kampar, terus sampai ke Pulau Mendol. Selepas Pulau Mendol menyeberang, sampailah namanya Pulau Kundur. Oh tadi Ustadz jalur itu? Enggak, saya pesawat. Kenapa Ustadz cerita begitu? Mana tahu ada orang yang tak tahu di mana Pulau Kundur itu Pak Ustadz. Dari Pekanbaru menelusuri jalan tengah Sumatera sampai ke Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci, nampak Sungai Kampar, berhenti, terus kalau selamat melewati Bono, habis itu lanjutkan sampai ke Pulau Mendol, Penyalai, teruskan sampailah ke Pulau Kundur yang cantik dan indah luar biasa.
Adapun jumlah penduduknya 90.000 orang. Kecamatannya 3. Dan saya sekarang sedang berada di depan kantor camat Kundur Barat. Ustaz Somad kok tahu kecamatannya 3, jumlahnya 90.000? Ku tanya Pak Bupati tadi. Berapa penduduk sini Pak Bupati? 90.000 kata Bupati. Saya hitung, oh beberapa TPS itu. Berapa kecamatan Pak Bupati? Ada 3 kecamatan. Oh ya, udah bisa dibaca ya. Semangat pemilihnya bagaimana? Oh mantap Pak Ustaz, militan ini orang-orangnya. Karena masyarakat kita ini sadar, punya ikatan emosional. Ini kampung halaman saya, ini mesti saya jaga. Nenek moyang saya besar di sini, dari mulai saya sampai keluarga saya sampai anak cucu saya, menjaga Pulau Kundur ini insya Allah. Pulau Kundur, selamat datang di Pulau Kundur Pak Ustaz. Begitu turun tadi dari speed, langsunglah disambut ibu-ibu. Waktu di dalam speed pas kami naik, Bang Hardi Selamat Hud, ini kampung beliau Pulau Kundur ini, ditunjukkannya video. Ustaz Somad tengok grup ibu-ibu rebana sudah menunggu Ustaz menyanyi. Saya bilang, Bang kita sejam lagi baru sampai, suruh ibu-ibu itu duduk, habis lagunya nanti. Saya bilang begitu sampai, disambutlah kelompang. Habis itu bersalam-salaman dari mulai pinggir pelabuhan, salam-salaman. Saya dalam hati saya, sampai berapa lama lagi lah bersalaman. Lalu kami pun dibawa langsung, saya tengok hijau. Orang kalau sudah menyebut nama pulau, bayangan dia adalah tepi laut, air, tak ada tanaman. Datanglah kalian ke Pulau Kundur, semua pokok-pokok kayu, pokok kundur yang belum nampak lagi. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, tinggal di pulau ini indah Pak Ustaz. Pulau ini indah, tanahnya ada, airnya segar, tanamannya luar biasa, gulai ikannya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau mau, datanglah ke Pulau Kundur, nikmati alam dan wisata laut yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga Pulau Kundur ini sampai hari kiamat insyaallah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Pulau Kundur ini isinya penduduknya, masyarakatnya Melayu. Betul? Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Oh tidak semua orang Melayu Pak Ustaz. Ada Minangkabau, ada Batak, ada Mandailing, ada Bugis, ada Banjar. Di mana bumi dipijak, di sinan awak bekodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau sudah kita tinggal di pulau negeri Melayu, apapun sukumu, dimanapun asalmu, saya memang Bugis Pak Ustaz, Bugis sudah jadi Melayu. Saya memang Banjar Pak Ustaz, Banjar Melayu. Saya memang Batak Pak Ustaz. Kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak udah jadi Melayu. Betul? Nenek moyang kita, atuk-atuk kita, berbagai macam suku bangsa datang. Kita diikat dengan 2 ikatan. Ikatan yang pertama, satu bangsa, satu tanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ikatan yang kedua, ikatan hidup sampai mati, ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pulau Kundur ini ada orang Jawa? Pripun kabare? Ape? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Kau orang mana? Aku sebenarnya orang Jawa Pak Ustaz, tapi udah lama di sini, tapi makin tidak nampak Jawa aku lagi Pak Ustaz. Apapun suku kita, bangsa kita, kita bersaudara. Saudara diambil dari kata sa artinya satu. Udara artinya perut. Saudara, seperut.
Jadi kalau kita sudah memanggil saudara-saudara, itu berarti kita sudah berasal dari satu perut. Ini mengada-ngada aja Ustadz Somad ini. Malah pula kita satu perut. Perut emak Ustadz dengan perut emak kami kan beda. Saya dari perut emak saya, ibu dari perut emak ibu, bapak dari perut emak bapak. Mana pula sama Pak Ustadz? Betul. Tapi kalau diurut ke atas, kita semua berasal dari perut yang sama. Perut siapa? Perut Hawa. Mohon maaf, ada di antara jamaah yang tak berasal dari perut Hawa. Berarti dari perut monyet. Ustadz ini banyak anak-anak nih Pak Ustadz. Cakap Ustadz itu tak layak. Bukan saya bercakap begitu. Yang tidak mengakui keturunan Adam dari istri Hawa, berarti dia mengaku cakap Charles Darwin, teori evolusi. Katanya manusia dari... Nggak ada saya bilang gitu. Salatullah, salamullah. Ini tak nampak saya nih, entah kemana batas. Tadi saya tengok macam orang, rupanya pokok kayu. Jadi biar supaya jelas batasnya, tolong yang handphonenya ada senternya, hidupkan. Yang tak ada senternya, mati lampunya. Biar supaya nampak menyala. Basah ketiak. Bukan itu alasannya. Lama-lama habis baterai handphone itu, balik ke rumah nanti menelpon laki, abang di mana bang? Tak berbunyi-bunyi. Abang di mana bang? Tak berbunyi. Rupanya itulah alasan dia. Kenapa bang tadi waktu ku telepon tak balas, WA tak menjawab, angkat tu tak diangkat? Kenapa tak diangkat telepon? Baterai habis mah. Salah siapa? Ustaz Somad. Panjang kali solawat tadi. Solawat apa yang kita baca tadi? Solawat Badar. Kalau saya bertanya, jamaah tolong jangan merasa tertekan, jangan stres, jangan depresi. Karena banyak orang tak mau datang ke pengajian gara-gara ustadz bertanya, solawat apa tadi? Solawat apa tadi? Ada yang pura-pura tertidur. Kalau saya tausiah, dalam tausiah itu ada macam-macam bertanya. Jangan stres, jangan depresi, jangan tertekan. Kenapa? Karena kalau Ustaz Somad itu bertanya, tak usah dijawab, dijawabnya sendiri. Salawat apa yang kita baca tadi? Salawat Badar. Kenapa disebut dengan salat Badar? Karena di dalam salawat itu ada kata Badar. Salatullah, salamullah ala Toha. Toha itu nama Nabi Muhammad. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Wahai Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu untuk menyusahkan, menyulitkanmu. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Yasin pun nama dia juga. Yasin wal Qur'an Nil Hakim, innaka laminal mursalin. Ka, engkau wahai Yasin. Siapa dia? Engkau wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Tawassalna bi bismillah, kami berdoa kepadamu, bertawassul dengan nama engkau ya Allah, melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, mintalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kamu. Bertawassul dengan apa? Bertawassul dengan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Makanya berdoa kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan asmaul husna. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Abdul Wahab itu dia Buya Abdul Wahab Sinambela. Abdul Somad
Tak usahlah jauh-jauh mencari ini. Qul huwallahu ahad, Allahus. Tawassalna bi bismillah, setelah bertawassul dengan nama Allah, wabil hadi Rasulillah. Kenapa sholawat ini dibenci oleh Wahabi? Karena mereka melarang bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dalam sholawat itu kita bertawassul wabil hadi Rasulillah. Tidak hanya sekedar dengan Rasulullah, dengan pejuang perang Badar. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Ya Allah, sholawat ini dibenci oleh Syiah. Kenapa? Karena mereka membenci sahabat Nabi. Jadi Wahabi dan Syiah ini macam satumpuk tai sapi. Yang sebelahnya Syiah, yang sebelahnya Wahabi. Yang satu tak suka sahabat Nabi, yang satu tak boleh bertawassul dengan Nabi, yang satu mengkafirkan sahabat Nabi. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal, insyaallah kita berpegang dengan selawat ini. Santri di pondok pesantren Az-Zahra tahfiz Quran setiap subuh membaca selawat. Ibu-ibu yang hamil supaya anaknya tenang, bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan syuhada Badar, bertawassul dengan Asmaul Husna sambil mengelus perut. Salatullah, salamullah. Anaknya tenang. Kenapa anaknya tenang? Karena ibunya tenang. Kalau anaknya tenang, kalau ibunya tenang, hatinya tenang karena selawat, anaknya cerdas. Kalau ibunya tenang dengan selawat, anaknya sehat. Mudah-mudahan segera mengandung insyaallah. Amin ya rabbal. Ustaz Somad, doakan saya punya anak Pak Ustaz. Udah 40 tahun umur saya Pak Ustaz, belum ada anak. Kenapa begitu? Belum nikah Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dipertemukan dengan jodoh yang baik. Banyak juga yang belum jumpa jodoh. Bertawassul kepada Allah dengan Asmaul Husna, dengan Rasulullah, dengan syuhada Badar, lalu kemudian mintalah dengan salawat. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan perkenankan. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kenapa tak kabul-kabul juga Pak Ustaz? Allah ingin melihat sujudmu lebih lama. Allah ingin melihat suaramu merintih. Allah ingin melihat kau bangun tengah malam. Allah ingin memberikan yang terbaik. Ada orang mendekat dengan Allah dengan ibadah, tapi ada orang yang dibuat Allah susah supaya dia semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mendekat di Pulau Kundur ini dengan Allah. Kenapa? Karena kebun kelapanya luas. Amin. Karena ternak sapi kambingnya banyak. Tapi ada orang yang dekat dengan Allah. Waktu di darat dia tak dekat dengan Allah. Aku tak perlu dengan Tuhan. Kenapa? Kebunku luas, kambingku banyak. Tapi begitu dia di tengah laut, mesin kapalnya mati, dipukul ombak, dihempas gelombang, ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk, ke samping tak bertali. Disitulah dia merasa dekat dengan Allah. Selamatkan aku ya Allah, jangan sampai biniku diambil mantannya dulu. Takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara mendekat kepada Allah, ada yang dekat dengan Allah dengan hartanya, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, haji, umrah. Tapi ada yang dekat dengan Allah dengan berbagai macam ujian yang datang bertubi. Sesungguhnya itu cara Allah supaya sujudmu lebih lama. Orang kalau ujian hidupnya sulit, susah, payah, itu sujudnya lama sekali. Subhana rabbiyal a'la. Ya Allah. Tapi kalau pas hidupnya senang, tuk 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 tuk. Betul Bu? Oh, betul kata orang nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang merasa sakit kepala, kepanasan, berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Hai Pak supir ambulan, hidupkan mesin sekarang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal.
Nanti kalau ada orang yang membid'ahkan halal bihalal, bid'ah maulid Nabi, bid'ah Isra Mi'raj, bid'ah nuzul Quran, bid'ah melepas jamaah haji, bid'ah melambut jamaah haji, bid'ah haul, tak usah dilawan, tak usah ajak debat, tak usah berkelahi. Terus Pak Ustadz gimana? Buat aja. Maulid bina, buat banyak-banyak. Isra Mi'raj bina, buat banyak-banyak. Halal bihalal bina, buat ramai-ramai. Ini tergantung kuat-kuatan suara aja sebetulnya. Bina, bina, buat terus tiap hari sampai bina, bina, bina. Aku capek, aku udah mati. Tak usah dilawan, tak usah pakai dalil. Nah, kan ketahuan Ustaz Somad tak punya dalil. Sudah saya tulis tentang maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, hari besar Islam, tentang haul. Sudah tuntas semua saya tulis di buku 37 masalah populer dengan dalil-dalilnya. Kenapa 37 Pak Ustaz? Karena waktu menulis buku itu umur saya 37. Umur Ustaz sekarang berapa? Ya tahu sendiri lah, macam 27 kan. Umur ini bukan masalah angka, umur ini masalah rasa. Betul? Banyak malam ini bapak-bapak yang sudah tua, tapi kenapa dia datang, kenapa dia pakai sepeda motor padahal angin kencang, kenapa dia datang padahal malam-malam? Dia tidak pernah merasa tua, dia selalu merasa muda, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Berapa banyak anak muda casingnya muda, signalnya tua. Apa buktinya? Tak pernah ke masjid. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati terus. Malam ini alhamdulillah anak mudanya ada, orang tuanya ada. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal. Inti daripada halal bihalal itu adalah silaturahim. Kalau tidak ada halal bihalal malam ini, tak jumpa saya dengan Bapak Dr. Aunur Rafiq, Bupati Kabupaten Kabupaten Karimun, yang disebut orang dari Sabang sampai Papua sampai Makkah setiap malam Ramadan, semua kabupaten cuman satu yang disebut, Allahumma innaka afuun ribu. Mana ada orang nyebut Allahumma innaka afuun kamparun? Tak ada. Mana pernah ada orang berdoa Allahumma innaka afuun batangun? Tak ada. Allahumma innaka afuun karimun. Makanya kalau ada orang bertanya, kau dari mana? Aku dari kabupaten yang kau sebut selama 30 malam di bulan Ramadan. Coba sebut, kenapa? Nggak tahu kan? Tak tahu kan? Allahumma innaka afuun karimun. Karim artinya dermawan, karim artinya suka berbagi, karim artinya orang yang mengalir infak sodakohnya seperti karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Dan saya tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar membaca, saya sudah mengalami sendiri. Orang Kabupaten Karimun ini memang orangnya baik-baik, mengalir semua pemberiannya. Dari mana Ustaz tahu? Itu tengok kuihnya mengalir. Buah metoa, buah metoa ini bukan dekat dari Papua, bisa sampai kemari, mengalir semua. Ustaz Somad bilang banyak kuih, banyak buah metoa. Kami tengok dari sini tak ada Ustaz makan, nggak ada yang mempersilakan. Ada dipersilakan tadi, cuman segan kita. Saya terus terang kalau dalam acara itu memang tak saya makan makanan itu. Kenapa? Karena saya tahu kamera itu menyala. Saya kan jaga image juga. Coba kalau saya putih dari tadi, rupanya orang tuh live TikTok. Perhatikan Ustaz Somad mengunyah aja dari tadi kan. Tengok. Kalau ada yang tadi live TikTok, komen orang, pantasan Ustaz Somad itu kurus ya. Rupanya dia orangnya nggak suka makan. Dia nggak tahu Ustaz itu jaga image. Mudah-mudahan sebagaimana kita menjaga diri kita di hadapan manusia, begitu juga lah kita menjaga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Malam ini Pak Bupati di tengah kesibukannya hadir bersama kita. Mudah-mudahan Bapak beserta Ibu, beserta kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala tak ada kepala, semuanya selalu istiqomah insyaallah.
Bapak Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Karimun hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim di tengah kesibukan tak datang, tapi ada yang mewakili. Bapak Gubernur mengirimkan wakilnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia hadir, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama hadir. Ustaz Somad ini yang disebutnya hanya yang ada jabatan-jabatan aja. Kami ini Pak Ustadz, memangnya kami ini tak mulia? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Abdul Somad, kau yang berada di atas pentas, kau yang duduk di atas karpet, kau yang disambut dimuliakan orang, kau yang disambut dengan rebana, kau yang disambut dengan hadrah, kau yang disambut dengan pantun Melayu. Boleh jadi di akhirat nanti yang duduk di tepi sana yang bukan siapa-siapa, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada kau Abdul Somad. Betul? Betul kata orang. Kalaupun betul, jaga juga lah perasaan saya. Apalah salahnya kalian pura-pura diam waktu tanya tadi? Inilah kadang payah ngomong sama orang-orang jujur ini. Tak bisa dia diajak bersandiwara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau bisa di rumah itu jangan ada lagu-lagu yang membuat kita lalai pada Allah. Buatlah di rumah itu lagu-lagu sholawat. Apalagi anak yang kecil-kecil itu otaknya merekam pertumbuhan, masa belajar bercakap, belajar bicara, belajar mengingat. Sehingga kalau di rumah itu sholawat, insya Allah anak kita menjadi pencinta Ini anak kecil-kecil, lagu di rumah kiang racun, kucing garong, itu maka emaknya dicakar-cakarnya. Agak besar sikit, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Itu kan lagu zina semua itu. Tak ada yang baik itu semua, haram semua. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak mendengar pengajian Ustadz, semua CD-CD lagu-lagu udah dikemanakan? Udah saya wakafkan Pak Ustadz. Mengalirlah dosanya, bakar ke tong sampah. Siap? Dari bunyinya macam tak ikhlas. Insya Allah beralih. Hijrah bukan hanya sekedar pakaian, tobat bukan hanya sekedar dari tempat maksiat ke masjid, tapi pendengaran juga dirubah. Iya Pak Ustadz, tapi kadang lagu-lagu ini tidak membangkitkan semangat. Cari lagu yang membangkitkan semangat. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bagus. Acara walimah, acara nikah, lagu kan ada doanya, ada semangatnya, ada barokahnya. Tapi jangan pula gara-gara lagu religi, acara pernikahan, nyanyikanlah pula Bila Israel dah. Menangislah kedua mempelai itu. Gitu. Tak sesuai itu. Alhamdulillah. Ibu-ibu masih ada grup nasyid, masih ada di Pulau Kundur menyanyikan nasyid, masih ada. Alhamdulillah. Acara walimah, acara nikah pakai grup nasyid. Tapi saya tengok fenomena beda zaman dulu dengan zaman sekarang agak beda. Zaman mak saya dulu banyak grup nasyid itu perempuan. Kelompong. Lagunya biasa aja, lipstick 2 inci. Tapi sekarang saya tengok beberapa tempat grup hadrah, grup nasyid itu laki-laki, anak-anak muda,
Ini bagus. Jadi kalau perempuan grup nasyidnya jangan menyanyi di depan laki-laki. Kalaupun mau acara maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal di masjid, di emperan. Kenapa? Maaf cakap 10 jari, ku angkat 11 dengan kepala. Khawatir kita mana tahu sedang uzur halangan menstruasi haid, tak boleh dalam masjid. Lagi pula kenapa lah laki orang menengok bini orang. Ini kadang banyak perempuan ini kalau di depan laki orang macam bidadari turun dari planet. Tapi kalau di depan lakinya macam mak lampir. Sundel bolong, suster ngesot. Apa maksud suster ngesot Pak Ustaz? Daster koya. Tapi kalau mau pergi undangan, padahal di tempat undangan yang menengok laki orang. Ini tidak ada di Pulau Kundur. Ini pulau-pulau yang lain, pulau-pulau. Kalau di Pulau Kundur nih baik-baik semua. Memang dulu ada yang tak baik, tapi udah tenggelam, mati udah. Ini yang hadir nih baik-baik semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita saling jaga menjaga. Halal bihalal datang, Isra Mi'raj datang, nuzul Quran datang, maulid Nabi datang, lepas jamaah haji datang, menyambut tahun baru hijrah datang. Sehingga setiap momen-momen itu kita berkumpul, bertegur sapa, assalamualaikum, apa kabar, datang niatnya untuk menyambung tali silaturahim. Karena ada juga orang datang ini niatnya tidak silaturahim, datang mau menunjukkan apa kabar. Rupa baru gelang besar. Yang datang pun menengok mental tak siap nengok. Orang yang jantungnya sakit menengok gelang orang itu 2 kali dia rugi. Yang pertama, gelang itu punya orang. Yang kedua, gelang itu imitasi. Baru dibelinya di pasar. Tangan dia pun hitam-hitam, luntur. Kan bodoh kali kita itu mau pingsan gara-gara gelang orang imitasi pula. Syukur masih sakit, kalau langsung mati rupanya roh itu diberikan Allah izin. Ada roh-roh yang diberikan izin untuk roh itu dalam kuasa Allah. Allah memberikan izin untuk roh melihat saudaranya, keluarganya. Rupanya Allah memberikan izin kepada roh nih, kau mau tahu kenapa kau mati? Pergilah tengok. Rupanya pas dibuka di rumah imitasi. Kan kecewa kali tuh, ya Allah kok tahu gitu, tak matilah aku tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersilaturahim nih kata Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, lapang rezekinya, sehat badannya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin menyambung tali silaturahim. Saya berangkat dari Pekanbaru tadi, dari rumah jam 10 sampai ke airport Sultan Syarif Qasim II menunggu pesawat terbang. Itu tidur saya, bangun-bangun sampai Hang Nadim Airport. Begitu turun ditunjuk sama yang menjemput, Ustaz Somad itu VVIP, very very important person. Kita singgah, enggak lewat aja Pak Ustaz, belum selesai VVIP langsung kami pun dijemput pulang. Setelah itu langsung ceramah di BP, pompang 1 jam. Habis itu turun langsung kita ke pelabuhan Pak Ustaz, langsung teknik, langsung ngobrol membahas tentang berbagai macam dengan Pak Bupati, dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, dengan Bapak dan Lanal, dengan Bapak, Masya Allah tabarakallah. Habis itu langsung makan, langsung kemari. Jadi kalau menurut teori kesehatan, saya ini sekarang 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Ibarat baterai udah slow ini udah. Mestinya malam ini tak bisa tablik akbar, mestinya tadi slow aja. Jamaah sekalian, marilah kita banyak ingat mati. Kenapa Ustaz semangat malam ini? Karena al-arwah junudun mujannadah. Roh itu seperti pasukan bala tentara. Tentara ketika di kamar di barak slow, tapi kalau udah bertemu bersama para tentara semangat dia, semangat. Kenapa? Al-arwah junudun mujannadah.
angkatan udara bercampur dengan angkatan laut, bercampur dengan angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, bercampur. Tapi begitu komandannya berkata, siap, gerak, dia pun semangat mencari yang seseragam, yang seirama dengan dia. Begitu juga dengan malam ini, kita sama-sama semangat. Saya pun bangkit semangat karena doa jamaah yang luar biasa ini. Kita bersama karena ada ruh di dalam jiwa. Di dalam badan bapak ada ruh, di dalam badan saya ada ruh, di dalam badan ibu ada ruh. Ruh kita inilah yang bertemu, bertatap muka, berjabat tangan. Itulah yang tak bisa diwakili oleh Facebook. Itulah yang tak bisa terwakili oleh grup WhatsApp. Itulah yang tak bisa terwakili oleh Instagram. Ini sekarang karena banyak alat komunikasi, orang tidak bersilaturahim. Saking banyaknya alat komunikasi, tiap hari ketemu di grup WhatsApp, tiap hari komen di Facebook, tiap hari ketemu di Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Akhirnya orang tak menyambung silaturahim. Dulu kalau ada anak orang lahir, selamat ya, semoga menjadi anak yang soleh. Kalau ada orang meninggal, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi. Kalau ada orang menikah, barakallahu lakum, apa kabar, selamat. Sekarang tak ada lagi silaturahim. Ada orang meninggal, langsung cari foto-foto lama. Oh, dapat alingkari merah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali ke rahmatullah. Allahumma fir lahu. Dan yang lain komen, amin 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 amin. Anakku baru lahir, langsung foto itu di copy, masukkan ke Facebook. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin 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 amin. Kalau beginilah kita tiap hari, tak pernah jumpa orang, lama-lama nanti waktu kita mati, tak dikuburkan orang, hanya dikirim orang doa. Amin 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 amin. Alhamdulillah, di Pulau Kundur orang masih bersilaturahim. Mana buktinya orang masih bersilaturahim? Nih, malam-malam. Malam apa ini? Malam Jumat. Orang datang bersilaturahim beramai-ramai. Jadi yang sekarang ini krisis kita adalah krisis silaturahim. Posting di Instagram, di komen orang. Posting di Facebook, di komen orang. Posting di Facebook itu serba salah. Di posting kita pakai perhiasan, pakai baju baru, apa kata orang? Alah, pamer. Posting mobil baru, paling-paling kredit. Posting kita sedang susah, aku sedang susah, apa kata orang? Kawanku kemarin susah gini, 2 hari mati. Hidup ini tidak susah, hidup ini tidak sulit, hidup ini tidak payah. Yang payah itu adalah memikirkan cakap orang. Zaman dulu, kalau kita di rumah, kunci pintu, kunci jendela, kunci pagar, pikiran kita tenang, karena kita tak jumpa orang. Zaman sekarang, kunci pagar, kunci pintu, kunci jendela, kunci kamar, kita tetap di komen orang. Kenapa? Grup WhatsApp, Facebook, semuanya di komen orang. Sebelum tidur, nengok handphone, bangun tidur, nengok handphone, sedang tidur, nengok handphone. Tapi insya Allah kita semua selamat karena kita tetap menyambung tali silaturahim. Kalau Ustaz Somad ngejek-ngejek Facebook, ngejek-ngejek Instagram, ngejek-ngejek grup WhatsApp, buktinya malam ini direkam itu semua, kamera-kamera. Itu kalau kameranya besar, itu YouTube. Kalau kameranya kecil, TikTok. Itu buktinya pakai Pak Ustaz. Ini alat sama macam pisau, dipotongkan ke ayam, dipotongkan ke hewan kurban, maka dia menjadi baik. Tapi kalau dipotongkan ke leher, ke urat nadi, kita akan mati bunuh diri. Facebook, Instagram, TikTok kita pakai untuk dakwah, kita pakai untuk silaturahim. Setuju? Jamaah Pulau Kundur, Kabupaten Karimun mengenal Ustaz Somad. Ustaz Somad tak datang tiap tahun, datang 2 tahun sekali, tak datang tiap bulan. Tapi Ustaz Somad kami tengok tiap hari. Tiap hari kami nonton ceramah Ustaz. Di mana? Di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya gak suka salawat yang pakai lagu-lagu itu Pak Ustaz. Ini salawat ketiga kali saya dengar salawat pakai lagu-lagu. Saya tak suka bersalawat berlagu. Tak usah pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak usah pakai lagu. Saya tak suka salawat pakai suara-suara itu Pak Ustaz, mengganggu orang. Tak usah pakai suara. Yang penting bersedekah. Yang penting bersolawat. Ada orang lain kepala, lain isinya, lain kampung, lain tradisinya. Kalau di Pulau Jawa saya tengok memang solawat semua orang. Tapi di tempat kita jarang orang bersolawat di surau langgar musola, bersuara menyanyi-nyanyi. Dakwah Wali Songo, dilihatnya orang di Pulau Jawa suka menyanyi, pakai gending, pakai gamelan, pakai gong. Di tempat kita suka memukul gendang, ada isinya gendang selawat. Marhaba ayyanur. Maka dengan berselawat, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan 10 kebaikan itu insyaallah. Wa uttan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Mudah-mudahan pulang kita dosa-dosa kita lepas insyaallah. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Rupanya sudah jam 9:20. Tadi saya berdiri tadi pas saya tengok jam setengah 9. Sekarang udah jam setengah 10 kurang 10. Begitu cepatnya waktu berlalu kalau di depan orang yang hatinya bersih. Kalau di depan orang yang hatinya suntuk, lama kali terasa ceramah. Pernah Ustaz ceramah di depan orang hatinya suntuk? Pernah? Kapan? Menyambut buka puasa. Lama kali, macam habis baterai rasa jam. Terus saya tengok tiba-tiba, rupanya udah jam 9:20. Rupanya saya sudah berdiri di sini hampir 1 jam. Padahal saya rasanya baru bercerita, ngobrol-ngobrol sedikit saja. Tapi kalau hati orang terbuka, kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah matanya tajam menengok ke sana kemari? Apa yang Ustaz tengok? Saya mau menengok berapa yang udah menguap. Saya tidak selamanya ceramah 60 menit. Di beberapa tempat pernah 5 menit ceramah. Baru 5 menit, kata dia, keluar kuda Nil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat daripada hari besar Islam, halal bihalal, nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah. Ini sekarang bulan Syawal, halal bihalal. Zulqa'dah, melepas jamaah haji. Zulhijjah, rapat panitia kurban. Kepada bapak ibu yang selama ini sudah iuran kurban, tolong lunasi kurbannya. Kalau tidak dia yang akan dikurbankan. Bagi yang sudah menyetorkan semuanya, ada pendapat? Silakan yang bagi ingin memberikan masukan. Rame lah ngasih masukan. Tolong saya masukan Pak. Apa masukan dari Bapak? Tolong itu Pak, kalau bisa kulitnya, badannya, dagingnya kirim ke rumah. Kalau gitu Pak, Bapak bawa hewan kurban Bapak ini, potong sendiri, kuliti sendiri, makan sendiri, mati kok sendiri. Tujuan kita berkurban ini untuk berjamaah. Selesai hari raya kurban, kumpul lagi acara apa? Menyambut 1 Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, datang lagi Rabiul Awal, Maulid Nabi, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra, Mi'raj, Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, menyambut bulan suci Ramadan, kumpul lagi. Hampir tidak ada bulan itu yang kosong daripada pertemuan. Siapapun ustadznya datang.
Ustadz nggak penting, yang penting datang, meriahkan, syiar, siap datang. Dari bunyinya tak siap, datang aja. Kunci ngaji itu cuma 4: datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit, tidurkan. Berat kali mataku Pak Ustadz, ku tengok Ustadz tadi bercabang kadang-kadang 3, tidurkan. Belum pernah saya marah, ceramah, marah nengok orang tidur. Ini kenapa kalian tidur? Saya ceramah. Belum pernah, cobalah dengar. Belum pernah. Malah kalau saya ceramah ada orang tidur, itu saya semakin yakin bahwa saya sudah berhasil menenangkan hati dan jiwanya. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke hati mereka. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka dapat rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaika, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman inda, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Kita yang hadir malam ini insya Allah dibanggakan Allah kepada para malaikat. Wahai malaikat, ya, apakah mereka tadi malam berkumpul? Mereka berkumpul, ramai mereka berkumpul, ramai mereka berkumpul. Apa yang mereka saksikan? Wasitnya salah waktu sepak bola. Bukan. Mereka berkumpul karena berselawat kepada nabimu. Mereka berkumpul karena berzikir menyebut namamu ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Amin ya Rabbal. Kenapa kami mesti datang hari besar Islam? Membangkitkan semangat, menguatkan dengan ramainya jamaah, bangkit semangat kita, menyambung silaturahim, membangkitkan ekonomi umat. Apa iya dengan tabligh akbar itu ekonomi umat bangkit? Jelas bangkit. Berapa balon laku malam ini? Belum lagi yang makan, yang minum, lampu kelap-kelip semua. Makanya Bapak Ibu semua sebelum pulang dari sini belanja, habiskan semua es cendol, es doger, es bandung semua, habiskan semua. Kenapa? Karena niat kita bukan hanya sekedar makan, tapi membangkitkan ekonomi umat. Tolong kalau belanja ke warung tetangga, belanja ke kawan, belanja ke umat, belanja ke jamaah, jangan menawarnya macam membunuh. Ini banyak orang nih kalau udah pergi ke restoran mahal, tak ada main tawar-tawar. Bapak, ini kembaliannya 50.000, ambil aja, ambil aja. Tapi kalau belanja di tempat kawan, saudara, tetangga, menawar minta ampun. Ini berapa? 5.000, 2.000 ya. 3.000 pun kau tawar. Makanya kalau ada tetangga model begitu, Bu, ibu jualan ikan, jualan ayam, jualan ubi, jualan kangkung, ditawarnya berapa seikat? Alah udah layu 2.000 aja. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Aku ke dapur bentar. Mengambil apa? Mengambil pisau, kau bunuh aja, bunuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tabligh akbar bertemu, berjumpa, bertatap muka. Dengan tabligh akbar tersambung silaturahim, tangan berjumpa dengan tangan. Mamin muslimaini, dua orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, lepaslah dosa-dosanya. Allah, Ustaz Somad itu ngomongannya jabat tangan. Tadi saya menjabatkan tangan, tak ada diulurkannya. Anak gadis mana boleh? Kalau Ustaz Somad itu katanya nggak boleh salaman sama anak gadis. Itu kami tengok di rekaman, dia salaman sama perempuan, nenek-nenek. Ada aja alasan Ustaz Somad ini. Dicucukkan, ditusukkan paku dari api neraka ke tapak tanganmu. Khairun, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Apa isi dari tabligh akbar? Isinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Isinya amar ma'ruf nahi munkar. Ramaikan sholat berjamaah, hidupkan ekonomi umat, bangkitkan semangat. Kenapa Ustaz semangat betul malam ini? Saya semangat karena ada pejabat-pejabat kita yang masih diberikan Allah kesempatan untuk beramal soleh. Ada bapak polisi, pakai pistolmu, pakai seragammu untuk nahi munkar. Setuju? Dengan seragam, dengan pistol, tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai hadis, tak perlu tabligh akbar, tak perlu pakai mikrofon, tak perlu pakai suara menggelegar. Pak polisi, cukup dengan baju seragammu, cukup dengan pistol.
Kau tak usah baca ayat. Ada orang laga ayam. Silakan laga ayam, silakan. Nah, aku pecahkan kepala kau. Mumpung pistol besi masih ada. Jangan nanti setelah pistol besi ditarik negara, seragam tak ada lagi, barulah datang ke Ustaz Somad. Saya mau berdakwah Pak Ustaz. Pistol besi ada Pak, cuman tinggal pistol air lagi Pak Ustaz. Lautan kita keliling pulau-pulau ini, lautan semuanya. Siapa yang menjaga teritorial batas negara dari penjajahan, dari penyamun, dari perampok, dari narkoba? Angkatan Laut. Kita doakan Pak dan Lanang tetap menjaga NKRI insyaallah. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Untuk ngetes jamaah masih hidup atau udah? Secara saya kalau ceramah, kalau saya mendengar masih ada suara takbir, itu biasanya saya lanjutkan. Paling kalau begitu bunyinya ya agak-agak 2 jam lagi lah kira-kira. Tapi kalau pas saya pancing takbir, Allahu Akbar, itu habis 2 menit. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Bayangkan, mereka dari Kalimantan ditugaskan di Kepulauan Riau, dari Sulawesi ditugaskan, anak istri sekolah sana tak dipindah, di sini dia menjaga. Kita doakan imannya jadi kuat, amin. Apa yang mereka cari? Gaji. Kita tahu sendiri bagaimana pegawai negeri dari negara. Apa yang mereka harapkan? Dengan dia menjaga batas negara, batas orang tidak mengirimkan narkoba, dengan pencurian minyak di tengah laut, penyelundupan, dia sudah menjaga Indonesia, maka itu bernilai amal soleh insyaallah. Kalau mati syahid. Mudah-mudahan Allah menjaga semua insyaallah, amin ya rabbal. Bapak Bupati, Bapak Sekda, mereka masih punya jabatan. Mumpung ujung jari masih memegang tinta tanda tangan masih laku, pakai membangun pondok pesantren, pakai membangun asrama, pakai membangun masjid. Betul? Jangan nanti ketika udah tak ada baru datang sosokan, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih tintanya masih lagi? Udah Pak, istighfar aja lah banyak-banyak. Malaikat maut udah sampai di pelabuhan Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa waffiqni amalan salihah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita insyaallah, amin. Ketika jabatan tanda tangan masih berlaku, masih ada kekuasaan, pakai membangun pondok pesantren, mengalir pahalanya. Saya mau setelah tablik akbar, maka tuan-tuan guru kita, buya-buya kita, alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, pejabat-pejabat, masyarakat, orang-orang kaya datang ke pesantren. Apa yang mereka tanya, Buya? Mereka nanya berapa kelas lagi yang belum, berapa asrama yang belum, berapa masjid yang belum, berapa batu bata, berapa semen, berapa AC, berapa kipas angin, berapa toilet. Mereka mau bantu? Enggak, nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan mimda tema taya bawati. Yang bisa ngeja berarti udah tua. Anak sekarang mana tahu? Kita ini semua akan mati. Pejabat? Ada orangnya yang kuat-kuat. Polisi? Ada orangnya, berani. Tentara? Ustaz? Lebih kuat pula lagi. Akhirnya kehidupan ini hanya sepotong kenangan. Tinggalkanlah kenangan yang baik-baik. Itu masjid yang di tepi laut itu siapa yang membangun? Bapak Fulan. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah, amin. Itu pondok pesantren siapa yang mensupport? Bapak Fulan. Anak-anak dari mulai jam 3 malam tahajud sampai sholat subuh berjamaah, membaca menghafal Quran sampai petang, sampai malam jam 10 baru tidur, mengalir pahalanya sampai hari kiamat, amin ya rabbal.
Saya tak ada jabatan Pak Ustaz. Tak ada jabatan, ada harta. Harta tolongkan. Saya tak ada harta Pak Ustaz. Harta tak ada lisan berzikir. Berzikir pun tak bisa Pak Ustaz. Pergi ke tepi laut. Maksudnya Pak Ustaz, masuk kau menjadi makanan hiu. Tidak ada manusia yang tidak diberikan Allah potensi. Kita tinggal membaca saja apa yang ada dalam diri kita. Tak punya harta, tak punya jabatan, tak punya kuasa, bangun malam tahajud munajat berdoa kepada Allah. Tak bisa saya lama-lama tegak berdiri Pak Ustaz, bersakitan tulang kaki saya Pak Ustaz. Duduk, tak bisa duduk Pak Ustaz, berbaring baca Quran. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz, nampak titik batu kadang-kadang 3, kadang-kadang 2 Pak Ustaz. Tutup mata berzikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha. Tak bisa bersuara Pak Ustaz, dalam hati aja. Ayul amal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Aku tak bisa bersedekah karena tak ada harta. Aku tak bisa menolong agama Allah dengan tanda tangan karena aku bukan penguasa, aku bukan polisi, aku bukan tentara, aku bukan pejabat, aku rakyat jelata. Dengan apa amal yang paling baik? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah, menyebut Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Pak Ustaz, tolong kasih saya zikir doa. Kenapa Pak? Bini saya merepet aja Pak Ustaz. Tak usah dilawan, nikmati saja. Bapak yang merasa mendengar menderita, mendengar repetan istri, tanyakan sama orang yang mau menikah berkali-kali ditolak, yang tak jadi-jadi nikah, atau dia pernah nikah istrinya meninggal sekarang belum juga dapat jodoh. Itu dia berdoa sama Allah, ya Allah, andai kau kirim tukang repet 24 jam tak apa-apa, asalkan berbini. Iya Pak Ustaz, tapi nggak tahan nanti saya mendengarnya. Tak usah didengarkan, sibukkan dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kuat suara dia, kuatkan pula. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Pak abang, inilah aku merepet, aku kenyang mendengar abang berzikir terus. Aku menikmati dek, kau kan bidadari surga. Kalau memang aku bidadari surga, kenapa aku gemuk bang? Kau bidadari surga, tapi diturunkan Allah di rumah makan. Kenapalah mesti dilawan dengan sumpah serapah caci maki? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu semua yang hadir ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh dan solehah. Kundur, pulau yang diberkahi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kabupaten Karimun, kabupaten yang diberikan pemimpin yang adil dan amanah insyaallah, yang cinta kepada agama Islam, yang membangun masjid, menolong pondok pesantren. Tiap hari kita berdoa, la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Mudah-mudahan Kabupaten Karimun diberikan pemimpin yang takut pada Allah dan sayang kepada rakyat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, Masya Allah, rupanya sudah jam 9:40. Ini sudah melanggar kode etik. Lewat 60 menit. Ini kira-kira kalau saya tambah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih tahan? Aku tak sanggup. Ini pulang mau tidur, besok subuh pengajian di masjid. Jangan lupa hadir ke Masjid Islamic Center Hijir Ismail. Tapi gasnya jangan laju, karena aku tengok itu tepi laut. Cantik masjid itu, luar biasa. Saya terus terang sholat di Masjid Hijir Ismail itu memang jangan sampai menengok ke depan. Kalau sholat di Masjid Hijir Ismail itu tolong jangan mata menengok ke depan, betul-betul menengok ke tempat sujud. Karena kalau menengok ke depan, cantik kali ukirannya. Luar biasa cantik, bagus masjid itu. Karpetnya tebal, AC-nya dingin. Insya Allah kita akan jumpa subuh esok. Insya
Allah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita baik dunia, baik di akhirat, selamat dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, aliran sesat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau mengajarkan, kalau Buya, tuan-tuan guru ngajak baca Al-Fatihah, baca pelan. Ini banyak orang sekarang kalau Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka, membuka rezeki yang terkunci, membuka jodoh yang tertutup, membuka keberkahan, membuka pikiran anak yang tak bisa belajar. Al-Fatihah. Maka kita doakan berkat surat Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut tuntunan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa membangun masjid, pondok pesantren, sekolah gratis, bisa menolong agamamu dengan harta ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut, berikan kami taubat sebelum mati karena banyak dosa kami. Wa rahmatan indal maut, kematian itu berat, turunkan rahmat saat kami menghadapi mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni, hilangkan dosa-dosa kami setelah kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami nanti dihisab di hadapanmu. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Bupati, bapak-bapak yang kau berikan jabatan hari ini, jadikan jabatan itu membuat mereka amanah, takut kepada engkau ya Allah. Allahumma tawwil umra ulama'ina, buya kami, ustaz kami, guru kami, panjangkan umur mereka supaya bisa mereka mendatangkan keberkahan dengan ilmunya untuk kami, mendidik anak-anak kami, memimpin pondok pesantren kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini, wali man syarakana, yang tak dapat hadir namun tetap mengikuti kajian malam ini, berikanlah kebaikan dunia akhirat ya Allah. Allahumma ja'ala akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi al-lailah al-mubarakah, pada malam Jumat bulan Syawal engkau pertemukan kami dalam majelis yang baik ini, kumpulkan pula kami nanti sekali lagi di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar was suyufal mukhtalifata was syada'id wal mihan. Selamatkan Pulau Kundur, selamatkan Kabupaten Karimun, selamatkan Kepulauan Riau, selamatkan Indonesia, selamatkan saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, jaga ketertiban dan kebersihan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa